Selamat malam dan selamat datang pada kegiatan Fokus Group Discussion dari kelompok 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema toleransi beragama bagi mahasiswa dalam berorganisasi. Sebelum memulai Fokus Group Discussion ini, perkenalkan nama saya Fabian Joshua Mangatur Manurung selaku Ketua Kelompok 2, lalu ada Cindy Lafira Yunda sebagai Sekretaris, lalu ada Muhammad Gibran Garin Manurung selaku Moderator, dan anggota Kelompok 2 yaitu ada Stewart, Dewi Prasasti, Jandri Erma Paung, Muhammad Gibran Garin Manurung, Riki Putra Naibaho, Arnold Alexandro Silaban, Rahel Angelika Sitanggang, dan Fidela Fazaria. Dan untuk melanjutkan kegiatan ini, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Moderator, saya persilahkan. Baiklah, pada hari ini saya sebagai moderator akan memimpin perjalanan atau fokus diskusi kita sampai selesai. Pada fokus diskusi hari ini, kita sudah mengumpulkan banyak pertanyaan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, namun pada hari ini kita akan mendiskusikannya sebagai topik pembicaraan pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema toleransi beragama bagi mahasiswa dalam berorganisasi. Pertanyaan pertama yaitu, sebagai mahasiswa, apa tujuan kita berorganisasi? Kemungkinan saya akan bertanya kepada Stewart. Baik, terima kasih moderator. Tujuan saya berorganisasi ialah untuk menjalin hubungan erat antara mahasiswa-mahasiswa lain, meningkatkan keterampilan sosial, serta untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Stewart. Kemungkinan ada jawaban lain pada Ricky. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, sebagai mahasiswa, tujuan berorganisasi itu saya buat dalam 10 poin, yaitu yang pertama, dapat memperluas pergaulan atau menambah relasi. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, dapat membentuk pola pikir mahasiswa yang lebih baik. Kemudian yang keempat, dapat menjadi pribadi yang lebih kritis dalam menghadapi atau menyikapi suatu permasalahan. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar mahasiswa. Kemudian yang kelima, dapat melatih leadership atau jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketujuh, dapat menjadi pribadi yang bijak dalam manajemen waktu. Kemudian yang ke-8, dapat memperluas jaringan atau networking. Kemudian yang ke-9, sebagai persiapan awal atau latihan dasar dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya nanti ke depannya. Kemudian yang ke-10, dapat membuat mahasiswa menjadi terbiasa dalam mengikuti kerjasama tim. Itu menurut saya. Baiklah, terima kasih Ricky. Lalu setelah kita beranjak dari pertanyaan berorganisasi, kita akan melanjutkan ke pertanyaan, yaitu selama Anda berorganisasi, apakah Anda pernah menjadi salah satu pelaku menyebar ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu? Jika iya, apakah alasannya? Jika tidak, apa juga ulasannya? Saya akan bertanya kepada Rahel. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Dalam berorganisasi tentu saja saya tidak pernah melakukan ujaran kebencian kepada kelompok lain. Kenapa? Karena ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini didasarkan dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Daripada melakukan ujaran kebencian, lebih baik kita melakukan kritik tanpa kebencian ataupun menyinggung perasaan orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Rahel. Lalu saya akan bertanya kembali kepada Fidelat. Jika saya pribadi, saya tidak pernah melakukan ujaran kebencian dalam berorganisasi. Ini disebabkan karena bukan hanya pada kita sendiri kerugiannya, melainkan pada orang lain. Jika ingin berargumentasi, kita haruslah melakukan musyawarah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Fidela.
Lalu lanjut ke pertanyaan yang lain, yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda adalah korban dari intoleransi dari organisasi tertentu? Di sini saya akan bertanya kepada Dewi. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang Anda lakukan jika Anda adalah korban dari intoleransi dari sebuah organisasi. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu, kita melakukan diskusi dengan membicarakan permasalahan tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Lalu kita akan berdamai. Dan yang kedua, jika pelaku tidak menerima bahwa ia adalah pelaku intoleransi dengan tidak mau diajaknya berdiskusi dan berdamai, maka sebaiknya kita menjauh dan menghindari orang tersebut. Karena kalau kita terus berada di dalam lingkungan tersebut, maka itu akan menjadikan lingkungan kita atau pertemanan kita menjadi toksik dan merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu saja menurut saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dewi. Lalu saya akan bertanya kepada Cindy dengan pertanyaan yang sama. Baik, jika saya ada di posisi itu, saya antara keluar dari organisasi tersebut atau saya tetap bertahan untuk mempertahankan diri saya. Karena saya tidak salah, tapi mereka yang tidak mau menghargai saya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cindy. Lalu kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, bagaimanakah sikap yang baik dalam berorganisasi untuk menghindari adanya sikap intoleransi? Di sini saya akan bertanya kepada Fabian mungkin pertama. Nah, sikap yang dapat kita lakukan adalah dalam berorganisasi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang lain. Kita juga harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua itu adalah tidak boleh menjudge orang lain yang memiliki perbedaan, yaitu perbedaan suku mungkin, ras, atau agama. Dan yang terakhir, dalam organisasi kita harus menghargai sesama anggota organisasi agar terciptanya kesatuan dan tujuan organisasi dapat dicapai. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Fabian. Lalu lanjut kepada Arnold dengan pertanyaan yang sama. Kalau menurut saya, sikap untuk menghindari sikap intoleransi itu kayak bersikap terbuka terhadap anggota yang lain dan juga terhadap organisasi lain. Kemudian dalam organisasi kan juga ada tuh kayak musyawarah pendapat. Nah, ketika anggota lain menyampaikan pendapat, kita tidak boleh ketika anggota lain menyampaikan pendapat dan kita tidak setuju terhadap pendapatnya, kita tidak boleh mengucilkan dia. Tetapi kita harus memberikan respect karena dia sudah berani memberikan pendapatnya. Kemudian balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika. Itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus menanamkan itu terhadap organisasi kita. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arnold. Setelah saya bertanya 4 pertanyaan hari ini pada fokus diskusi kita hari ini dengan tema toleransi beragama bagi mahasiswa dalam berorganisasi, kemungkinan bisa kita simpulkan. Apakah ada yang mendapat kesimpulannya? Kemungkinan Jandri? Kesimpulannya, kita mengikuti organisasi ini untuk meningkatkan keakraban sesama mahasiswa. Nah, dalam suatu organisasi kan banyak agama yang berbeda. Di situ kita belajar soal toleransi dalam menghargai agama masing-masing. Nah, dengan ini kita menghargai, maka dalam suatu organisasi ini tidak akan terjadinya kebencian antar kelompok. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas kesimpulannya Jandri. Maka setelah Jandri memberitahukan kesimpulan pada topik fokus diskusi kita hari ini, maka diskusi kita hari ini berakhir. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Fabian, lalu kepada Sekretaris yaitu Cindy Lavira, dan teman-teman yang lainnya sudah mengikuti fokus diskusi kita hari ini.